Bismillahirrahmanirrahim. Kita diperingatkan pada pengajian yang lalu, itfin wujudaka fi ardil khumul, wa ma'na bata malam yudfan la yatimu nit'aju. Tanamlah dirimu di dalam tanah kerendahan, sebab apa-apa yang tumbuh dari biji yang tidak ditanam tidak akan sempurna buahnya. Orang jangan sampai mudah kelihatan keistimewaannya, lebih-lebih diperlihatkan, jangan sampai. Harus kita sembunyikan sedalam mungkin. Sebab kalau tampak oleh orang lain, lebih-lebih ditampakkan, ini berat satu biji tidak ditanam, maka walaupun tumbuh ini kurang maksimal buahnya. Ini menurut pengajian ini. Nah, manusia itu punya kemauan dan perasaan di mana orang bersinambung dengan berhubungan, melaksanakan kemauan dan perasaan itu. Bila tidak musyahadah kepada Allah, maka disitulah dia tenggelam terpenjara oleh diri sendiri. Lebih memperlihatkan keistimewaan atau mudah atau tidak ditutupi ini termasuk tabiat-tabiat manusiawi yang nanti akan mengurangi nilai ketulusan. Mungkin terjadi rujub atau riak, mungkin terjadi. Maka di sini diperingatkan, jangan sampai mudah ditengeri keistimewaan orang lain, lebih diperlihatkan. Kemudian dalam satu kondisi perjuangan lain lagi, atau mungkin lebih sempurna lagi, atau mungkin yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Kecuali kalau ada kepengen sungguh-sungguh amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau benar-benar, ya, itu pun perlu ada pertimbangan selembut semungkin. Benarkah dengan memperlihatkan ini maksimal berhasil perjuangan? Kalau sudah benar-benar secara perhitungan, maka ekspresi itu benarkah inilah bilah atau ini ekspresi kemauan manusiawi melihatkan keistimewaan kepada orang lain? Ini harus kita benar-benar teliti. Lah di sini finish-nya itulah sejauh mana dia musyahadah kepada Tuhannya, kefokusan ingatnya kepada Allah Ta'ala, frekuensi kadar itu sendiri dalam menampakkan itu. Kalau tidak musyahadah kepada Allah, dikhawatirkan dari kemana besar ada ekspresi manusiawi yang tidak nilai ibadah sekali, bahkan akan ujub riak takabur terjadi. Ini maka di sini sekali lagi disambutkan supaya jangan mudah ditengeri ini. Yang sudah-sudah yang kita tobati, kita istighfari, mohon pertolongan pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita tidak terjadi lagi ekspresi manusiawi belum lillah. Ya mungkin kalau tidak berlillah kelihatannya memperlihatkan untuk amar nahi mungkar kelihatannya, tapi jangan-jangan ini ekspresi manusiawi yang ujungnya ini akan menjadi status riak, dipamerkan, jangan-jangan nanti itu. Maka di sini kita benar-benar sungguh-sungguh kita saring, kita koreksi itu. Sudah tepat, ini kita teruskan katakan itu. Sehingga nanti kita semakin lembut, kita saring lagi, ya. Tepat kita saring lagi, sehingga benar-benar kita ini sungguh-sungguh hanya mengabdi pada Allah Ta'ala, bukan untuk dirinya. Saya teringat dalam Al-Quran tuh, faman kana yarju liqa rabbih itu ya, falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin perjumpaan dengan Tuhannya,
Saya kira tidak ada manusia yang tidak ingin ketemu Tuhannya. Barang siapa yang ini perjumpaan dengan Tuhannya, fa'ya'mal amalan sholiha, maka beramal soleh, gitu, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali mensekutukan dalam peribadatan. Peribadatannya ada tauhidnya, ada ubudiyah dan syariah. Ini sempurnanya, ya. Diantarakan syariah pengabdian itu ada lilnya. Untuk siapa? Ngejar surga diperintah, salat diperintah sama. Orang ngejar surga tidak salah, salat ya tidak salah. Tapi kalau salat itu tidak ikhlas, ngejar surga tidak ikhlas, inilah benar-benar, apalagi ada getaran kemauan manusiawi, ya, getaran manusiawi yang akan, ya, manusia itu ingin enak kepenak, ya tidak salah karena diperintah menyelamatkan kita. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ada lagi, bersegeralah untuk mendapat ampunan Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi. Nah, disinilah satu segi ada rangkaian berupa ketulusan untuknya illa liya'buduni Allah. Ini ada rangkaian ruhnya hanya semata untuk Allah. Seharusnya begitulah, seharusnya. Walaupun kelihatannya untuk saya, bekerja untuk saya, seorang ibu di pasar untuk saya, keluarga, talabul ilmi untuk saya, dan seterusnya. Tapi mari getaran dalam hati terdalam, benarkah untuk lillah atau untuk saya, kandas di dalam lingkaran manusiawi atau penjara manusiawi itu sendiri. Ya, ini kita mungkin ya yang tahu ya pribadi kita masing-masing. Para hadirat, mari kita perlu adanya suatu latihan koreksi saja. Para hadirat yang kehormati, pentingnya musyahadah. Apa itu musyahadah? Penyaksian. Prosesnya pertama ingat di fokus. Fokus itu ditingkat dengan ada frekuensi atau getaran atau bobot, ya, frekuensi kadar. Maka itulah seharusnya target yang harus dimiliki semua orang manusia ini. Sebab kalau tidak memiliki ini, dia bekerja, beramal, jangan-jangan dia fokusnya dibagi Allah dan saya. Ini sudah persekutuan. Maka berkembang lilnya lah ini. Getaran kemauan manusiawi yang pun tabiat ingin enak, ingin kepenak, selamat dari sakit. Ya itu memang dikejar, diperintah. Tapi di sini getaran lilnya itulah yang paling pokok menentukan. Tidak salah kita mengejar ABCD, tapi benarkah ini hati yang paling dalam, paling fokus Allah, atau ada kefokusan selain Allah? Kalau nanti ada kefokusan selain Allah, berkembang tambah kepentingan dirinya, temannya, lingkungannya, maka tersitalah fokus pada Allah itu oleh yang lainnya, maka hancurlah nilai dalam pengabdian itu sendiri. Ya mudah-mudahan kalau kita mungkin diberi tempat ini ya kita tasyukur terima pada Allah Ta'ala, dan kita tingkatkan ya, teringat Mbah Yai Dawo,
Kalau kita sudah diberi rasa zaukiyah, rasa fokus Allah tadi, ya, mari kita pelihara dengan keseriusan kita selalu introspeksi dalam kehidupan ini. Benar kalilah atau tidak? Keseriusan di dalam berjuang doa seperti Allahumma ya wahidu ya ahad ya wujud itu ya. Allahumma kama ta'aluh, kemudian berdoa dan tawasul. Nas'aluka Allahumma bihaqihi anturiqana fil jati baril wahdah. Ya Allah, ya Allah yang maha satu, yang maha asa, maha tunggal. Ini saya teringat ada informasi sebetulnya mengapa dikatakan saat wahidiyah itu tabarukan, daun bahaya ya. Tabarukan pada Asmaul Azam, Allahumma ya wahidu ini ya. Mungkin ada yang mengatakan solawat ahadiyah, ya saya ya no comment, tapi Mbah Yai memberi penjelasan mengapa dikatakan wahidiyah, karena tabarukan asma ya wahidu. Ya mungkin kita yang kurang tepat, kita menyesal mohon ampun pada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita putus asa pada Allah. Jangan sampai kita putus asa justru menyebabkan trader atau kurang semangat. Ini jangan sampai terjadi. Semua keadaan yang baik dan yang buruk, maksiat sekalipun, bisa dimanfaatkan. Caranya kesandung maksiat ya langsung mandek, gak diterus nih pertama, terus syariatnya begitulah. Kemudian sematu ketelanjurnya di maksiat mandeke dinatilillah, ya krasa ini Allah yang bergerakkan mandek. Meningkat lagi melangkah istighfar mohon ampun pada Allah Ta'ala, tobat kembali segera pada Allah Ta'ala. Lah tobatnya istighfar diniatillah billah juga. Mohon pertolongan pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan diberi kemampuan diniatillah billah lagi. Maka justru semua keadaan kita menjadi kekayaan yang tiada tara. Maksiatnya, taatnya, baiknya, buruknya, semua berbarokah pada akhirat. Sekali lagi kita harus berhati-hati, jangan sampai salah paham. Kalau manfaatnya menguntungkan, maksiat menguntungkan, maksudnya fak itu kesandung, kroso, nggak diterus nih, tidak diteruskan. Dirasa ini petunjuk dari Allah, kroso, tidak diteruskan. Ini pertama-tama. Kemudian niat melangkah, tobat istighfar, kroso, bila, dinatilillah pelaksananya, sehingga kelihatan maksiat. Kemudian mempertolongkan dan berjuang jangan sampai maksiat lagi, dinatilillah bila dan kroso. Maka hidup ini barokah yang masya Allah. Ini saya teringat Nabi Adam alaihissalam. Allah menyertai Nabi Adam secara lahiriah disandungkan buah khuldi. Ini cara hakikat tauhid. Cara syariat mungkin Nabi Adam agak lupa. Nabi Adam lupa. Lah tauhid, Allah menyandung Nabi Adam akan menyintai, mendekatkannya, memberi fadhil, anugerah dan seterusnya. Bagonya di saat Allah berfirman pada para malaikat, membuat satu khalif di bumi, malaikat-malaikat itu usul, ya Allah, mengapa menjadikan manusia yang selalu berbuat begitu? Kamilah para malaikat yang selalu taat padamu. Allah menjawab, kamu tidak tahu sesuatu. Ya tadi, kemudian Nabi Adam
Disanduan khuldi. Ya, kalau ya sama-sama. Kalau iblis ini kesandung maksiat hati. Maksiat hati termasuk takabur, di samping lupa lilnya lebih parah. Dan Nabi Adam maksiat fisik itu pun segera kerasa langsung mandek, kemudian dirubah hanya kelihatan Tuhannya. Wakilah 100 tahun yang kelihatan hanya Tuhannya. Robbana, duh zat yang memiliki kami. 100 tahun para hadirin. Robbana 100 tahun hanya kelihatan Tuhannya. Zolamna anfusana, hanya kelihatan sayang zolim, tidak ada yang lainnya. Hanya kelihatan diri yang salah, dosa. Wakilah 100 tahun. Harapan fa'lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika kau tidak menyayangi, memberi ampun pada kami, pasti aku untuk jadi orang yang rugi untuk selama-lamanya. Para hadirin, belum lagi Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam hadits qudsinya, kalau kami nggak salah, Allah berfirman dalam hadits qudsinya, hambaku jika datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa 10 jagat raya ini kepada hambaku, kepadaku, asalkan dia tidak syirik, istilah wahdah billah, tidak syirik, asal sungguh-sungguh, maka pasti aku Allah menyambut dengan ampunan 10 jagat raya pula itu untuk hambaku. Kita tidak bisa menggambarkan betapa besar fadzul kasih Allah pada kita semua, tidak ada batasnya para hadirin. Terus sampai tuntas, batasnya kletek nalika nyawa di tenggorokan kita, yaitu batasnya. Sebelum itu Allah melimpahkan, merumah-ruahkan anugerahnya. Di dalam Al-Quran ada saudara, mereka hamba Allah, Allah mengganti keburukan mereka dengan bentuk kebaikan-kebaikan. Ini sering saya sampaikan, orang mungkin usia 60 tahun, dia sudah tidak bisa gambarkan rusaknya orang itu. Mungkin kurang 1 hari meninggal dunia, dia mendapat hidayah, mungkin karena sholawat, mungkin, atau mungkin karena menjadi Sayyidiyya Rasulullah. Banyak pengamal dari sebelum belum Islam. Dengan itu dia fafirulallah wa rasulullah sallallahu. Mungkin orang anak yatim dan seterusnya. Kemudian Allah memanggil hatinya menjadi hidayah, kemudian diterima sebagai hamba Allah, maka racun 60 tahun kurang 1 hari itu tidak dihapus, tapi dirubah kekayaan berlian, istilah manusia, istilah di dunia. Racun itu dirubah kekayaan emas, berlian, kekayaan yang tiada tara, diberikan kepada mereka yang bersangkutan para hadirin. Jadi dosa itu merupakan modal bila dia semakin, yaitu ya, tapi tadi pemanfaatan itu kroso langsung mandek, kroso sehingga mandek, ya Gusti Allah melangkah istighfar tobat, di samping itu yang dengan Allah kroso niat lillah, kemudian mohon pertolongan jangan sampai berdosa lagi, kroso yang gerakan Allah dinatililah, syukur tambah sholawat, lebih indah. Mengapa sholawat? Karena pasti diterima. Saya teringat para ahli di akhir zaman ini mencari guru yang memenuhi syarat sulit, sebagaimana sulitnya menemukan burung gagak berwarna putih. Ini sering kami sampaikan.
Para hadirin. Padahal kalau belum ketemu guru yang memenuhi syarat itu, dia masuk di dunia, keluar dari dunia, membawa dosa-dosa banyak. Bahkan dia tidak merasa kalau berdosa. Jadi kata para ahli. Namun kalau kita buktikan secara ilmiah, kalau kami nggak salah, karena kita dicipta hanya untuk Allah. Yang hati-hati ya, kalau kita ini itu. Tapi kita karena punya kemauan, perasaan itu untuk saya, linapsi bin nafsi ya saya, perbuatan saya. Ini rasa. Di saat tidak ada lillah, maka ya untuk saya, linapsi. Maka dia zalim. Pada dirinya tempatnya mengabdi pada Allah, di tempat lain mengabdi pada dirinya. Belum alam ini rangkaian hidup manusia dalam rangka perjalanan mengabdi pada Allah. Kita nikmati udara, bumi, matahari, tumbuhan, air, api, ternak, mau macam-macam. Ini mestinya rangkaian hidup dalam perjalanan Allah. Oleh karena ini hidup belum untuk Allah, maka alam ini kita salah gunakan, kita zolimi semua ini para hadirin. Pernahkah kita merasa seperti itu? Itu fakta. Maka di saat kondisi ini sulit lepas dari dosa. Lah pada ketika inilah para ahli gantinya sholawat kata. Yang dimau diganti saat ini bukan berarti amal zakat diganti salat, tidak. Maca Quran diganti salat, tidak. Tapi ganti menemukan amal yang pasti diterima, gantinya sholawat. Karena pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi dawuh, siapa yang bersalat kepadaku satu, Allah membalas 10 kali. Para ahli mengatakan berupa ampunan dan sayang. Satu selawat diampun 10, disayang oleh Allah Ta'ala. Kalau kita disayang seorang presiden, alangkah indahnya. Kita disayang Allah pada serendah-rendahnya, tidak bisa dikatakan rendah. Satu selawat pasti ampunan dan 10 sayang. Ditambah lagi disertai Allah dan malaikatnya, disertai lagi dibarengi nabinya. Nabi bersabda, hidupku Rasul baik-baik kamu semua, wafatku juga demikian. Hidupku dapat memberikan tuntunan syariah sunnah-sunnah untuk kamu semua, wafatku baik untuk kamu semua. Karena sesungguhnya amal-amalmu diperlihatkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat aku Rasul menyaksikan amal yang baik, aku muji kepada Tuhanku. Di saat aku menyaksikan amal yang buruk, aku mohonkan ampun pada. Jadi kita selalu dibareng Nabi kita, disyafaati selalu oleh Nabi kita. Pas baik dibarengi mujian yang Gusti Allah. Sungguh betapa indahnya. Kita sampai pada Allah dibarengi mujinya yang Nabi pada Allah menyintai kita. Kita kesandung salah dibarengi disertai mohonkannya ampun Nabi pada Allah untuk kita. Sudah kita merasa begitu fadl yang tidak ada ini pada hati-hati. Sekarang kesan kita, coba kita kalkulasi. Kita sebagai kondisi ahsan fi takwim dirancang oleh Allah Ta'ala. Sudahkah kita menyesuaikan diri pada apa yang dirancang oleh Allah Ta'ala itu? Betapa kalau ada orang dirancang murid terbaik sedunia, ternyata dia tidak ada penyesuaian. Di tempat ini yang orang terbaik, ini murid terbaik. Tapi kita faktanya kita tidak menampakkan usaha, maka betapa kalau manusia ya malunya mereka, beliau yang melampirkan kita sebaik-baik murid itu. Kita oleh Allah Ta'ala begitu, sebaik-baik ciptaan Allah. Ila liya'buduni Allah.
Wa ma umiru illa liya'budul mukhlishina lahuddin. Maka betapa janggal kita, kesalahan kita, dosa kita, tidak tahu diri kita. Ini suatu kondisi ahsan takwim, tidak ada sikap itu. Ditambah lagi dirancang sebagai khalifah Allah di bumi, kan kita anak cucu Nabi Adam. Lebih parah lagi betapa penyalahgunaan kita menikmati alam untuk kemauan kita, hidup kita, untuk saya. Tapi ternyata kita belum melaksanakan itu. Lahir tidak, donga tidak. Coba. Diberi kenikmatan suatu penduduk suatu negara yang indah, kepulauan yang indah, falsafah yang indah, Pancasila dan 45. Sila pertamanya ada ketuhanan yang Maha Esa. Kenikmatan makhluk lagi, ditambah lagi di akhir zaman kenikmatan berupa sholat wahidah dan ajarannya para hadirat. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali wa ja'alna ma muslimin bil wahidiyati li rabbil alam. Ya Rabbana ighfir ya sirita wahdina karib alih para hadirat. Masih banyak lagi kesalahan kita, kehinaan kita. Kita dicetak sebagai umatnya Nabi yang rahmatan alamin. Sudahkah kita melaksanakan di belakang Nabi kita untuk alamin para hadirat? Sebaik-baik umat dan terusnya. Para hadirat, mari kita tobat, istighfar, mohon ampun. Dan alhamdulillah ternyata kita di akhir zaman ini diberi solusi oleh Allah Ta'ala. Walaupun berbutuh doa, baik sebagai ahsan fi takwim dengan cara budaya tradisi lillah demilah rasul birasul yuk tikul dari kain rokok sebagai kondisi ahsan fi takwim tepat walaupun belum bisa, tapi kita mensyukuri usaha perjuangan bentuk doa, dan doa itu adalah mukhul ibadah al-hadis. Doa adalah otaknya ibadah. Ada hadis yang lainnya, doa silahul mukmin, doa itu adalah senjata orang mukmin. Sehingga kita perjuangan kita itu walaupun belum bisa ahsan fi takwim, ada perjuangan mengagungkan Allah, merendah diri, yaitu doa, dan itu adalah mukhul ibadah dan silahul mukmin. Apalagi ada sholawatnya, tawasulnya, ada apa? Ini watadilah bila sebagai usaha, ada doa untuk rikona firu jati bahril wadah, suatu bentuk perjuangan doa. Perjuangan itu sendiri sudah indah, sudah hebat berupa pengagungan Allah dan tahu diri dan mohon ampun rendah dan dosa semuanya itu. Allah barik fima khalaqta, ya Allah berilah barokah pada makhluk-makhluk yang kau jadikan. Ini sangat tepat sebagai khalifah di bumi, sebagai di belakang Nabi kita yang rahmatan alamin para hadirin. Walaupun kita belum punya rasa sayang pada alamin, tapi kita diberi doa yang sama. Apalagi doa itu ada nilai ibadah, otak yang ibadah saja itu. Pengakuan Allah, perendahan diri. Dan sholawat lebih-lebih juga demikian. Apa sholawat? Sholawat adalah kata doa, kata jamak doa. Berarti sholawat beberapa doa. Doa pada Allah, mohon kebaikan-kebaikan pada Allah untuk Nabi tercinta sebagai pembimbing, memberi syafaat kepada kita semua. Salat itu pengagungan Allah, makna kandungan status salawat adalah perjalanan mengagungkan Allah, merendah diri,
dengan harapan kebaikan dari Allah menyalur pada Nabi kita. Itulah keindahan. Maka alhamdulillah Buddha diwakilkan sholawat, mungkin iramanya walaupun pas ada semacam nazam ya. Ya Syafi'ah al-qissalatu wassalam. Perhatikan. Dulu waktu ada nazam ini, Mbah Yai menawarkan pada sang pengamal, siapa yang bisa membuat suatu lagu. Kesimpulan saja Mbah Yai langsung memberikan irama lagu Yasfar itu. Ini sangat sesuai, termasuk budaya, kepribadian, adab, tata krama, cara membaca, iramanya, redaksinya. Coba cocok dengan hakikat saat itu. Apa isolawat? Beberapa doa. Apa doa itu? Pengakuan Allah, perendahan diri, harapan, saluran dari Allah, kebaikan untuk Nabi tercinta yang mensyafaati kita, yang Allah minta maaf karena beliau. Ya mudah-mudahan para hadirat saya mati diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sungguh-sungguh. Ya Syafi'al halqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal an wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abadahu wa rabbini wa laysa li asajiti siwaka wa intarudak untuk sasan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghasus salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadara silatil hadratil aliyah. Ya syafi'al halqi habiballahi salatu alaika ma'salami dhalat wa dhalat hilati fi baladati Uzbiyati ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalana ma muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir ya siri tawahdina qariba ali bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Sekali lagi kembali pada pengajian kita diperingatkan tadi, jangan mudah kebaikan kita, keislaman kita terlihat orang lain. Ya, mari kita sembunyikan. Tadi gambarannya seperti bibit atau biji. Kalau tidak ditanam, ini kurang bisa sempurna hidupnya atau buahnya. Ini berpengajian ini. Kemudian kalau kita agama, yu'ti kulla haqqah ta'ala semua anfa, maka kita ada perjalanan perjuangan amar nahi mungkar. Kecuali kalau kita terlanjur diketahui bagaimana. Kata pengajian sini, kita jangan sampai, ya pokoknya jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Kemudian kalau kita akan menampakkan untuk amar nahi mungkar, berhati-hati. Benar-benar hatinya ditata, difokuskan hanya Allah, frekuensi, sehingga syukur dirinya tidak kelihatan. Kalau kelihatan, kepentingannya berbahaya. Ini saya teringat Sayyidina Ali pada waktu akan membunuh, kemudian diludahi oleh yang akan dibunuh. Apa yang terjadi? Justru Sayyidina Ali tidak berani membunuh. Mungkin pada waktu membunuh itu yang kelihatan hanya Allah, lillah, billah. Dirinya tidak kelihatan. Tapi setelah diludahi oleh yang akan dibunuh, mungkin tampak justru tidak berani membunuh Sayyidina Ali itu. Mungkin kalau diteruskan dia ada kerugian yang besar, mencapuri lilnya
tidak semalah semata total, tapi lil manusiawi, mungkin harga diri, mungkin macam-macam. Maka tidak boleh melangkah di hal itu. Begitulah mari dalam hubungan pengajian ini, satu segi kita harus kita sembunyikan, dan nanti kalau kita pernah mungkar harus benar-benar ditata hatinya. Tidak semudah itu para hadirin. Ya mudah-mudahan saya maturin diri oleh Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalau diberi kenikmatan kita bisa mensyukuri, dan hal yang kurang tepat mari kita mudah diambil dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala. Nanti kita diberi husnul khotimah di samping perjuangan nanti. Mari kita saling maaf-maafkan dan yang lainnya para hadirin. Sekali lagi mudah-mudahan pengajian Ahad pagi ini benar-benar diri oleh Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat masyarakat, barokah peningkatan bagi kita bersama. Perjuangan kita bersama fafiru ilallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kiranya pengajian cukup sekian, waktu dan tempat kami persilakan. Jamaah Maida Pusat.